Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang gas mulia. Kelompok 1 kami beranggotakan yang pertama yaitu Ade Yoga Saputra presensi 3, Febri Ilham Ardiansyah presensi 13, Muhammad Dafa Kusumatmaja presensi 20, Nimas Elsa Nur Hasana presensi 23, Rizal Permana saya sendiri presensi 29, dan yang terakhir yaitu Wildan Frandita Zanu presensi 36. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu kelimpahan dan keberadaan gas mulia di alam yang akan dijelaskan oleh Febri Ilham. Dipersilahkan Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ilham Ardiansyah dari kelas 12 MIPA 8 Provinsi 13. Di sini saya akan membahas tentang kelimpahan dan keberadaan unsur gas mulia di alam. Gas mulia sendiri yaitu dalam tabel periode berada pada golongan 8A, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sesuai dengan namanya, gas mulia, unsur ini berbentuk gas dan golongan yang paling mulia atau memiliki valensi yang paling penuh sehingga sulit tidak ditemukan adanya senyawa dengan unsur gas ini. Tapi pada tahun 1962 ada seorang ilmuwan yang bernama Neil menemukan senyawa XeBTF6, yaitu dengan mereaksikan Xe dengan BTF6. Untuk keberadaannya sendiri, di udara kering, argonlah yang paling banyak di antara unsur gas mulia lainnya, sedangkan yang paling sedikit yaitu radon. Untuk persentasenya bisa dilihat di tabel, yaitu untuk helium 0,00052%, lalu untuk neon 0,00018%, argon 0,934%, krypton 0,00001%, xenon sama dengan 0,00008%, dan radon tidak ada. Kenapa radon tidak ada? Karena radon termasuk unsur radioaktif sehingga sulit ditemukan. Karena unsur radioaktif itu mudah berubah menjadi unsur lain. Ya, selanjutnya yaitu sifat fisika gas alam yang akan dijelaskan oleh Wildan Frandita Zanu. Dipersilahkan Wildan. Saya Wildan Upsamsi 36 akan sedikit menjelaskan mengenai sifat fisika gas mulia. Yang pertama yaitu gas mulia tidak berbau. Yang kedua, gas mulia itu tidak berwarna. Yang ketiga, gas mulia tidak berasa. Yang keempat, gas mulia tentunya berwujud gas. Yang kelima, gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar. Yang keenam, mendidihnya hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Yang ketujuh, gaya tarik menarik antar atom sangat lemah sehingga titik lelah dan titik didih gas mulia sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu titik didih dan titik leleh gas mulia semakin tinggi seiring semakin besarnya nomor atom. Yang kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai tabel data gas mulia di sifat fisikanya. Yang pertama ada helium yang dilambangkan dengan He dengan nomor atom 2 dan konfigurasi elektron keluarnya yaitu 1s2 dengan energi ionisasinya 2639 kJ per mol. Kemudian titik didihnya min 267 derajat Celcius. Kemudian titik lelehnya yaitu min 272 derajat Celcius. Kemudian jari-jari atomnya 93 serta afinitasnya 48. Yang kedua ada neon yang dilambangkan dengan Ne dengan nomor atomnya 10. Konfigurasi elektron keluarnya yaitu 2s2 2p6.
Kemudian energi ionisasinya 2079 kJ per mol. Titik didihnya min 246 derajat Celcius, titik lelehnya min 249 derajat Celcius. Jari-jari atomnya 112 serta afinitasnya min 120. Yang ketiga ada argon yang dilambangkan dengan AR dengan nomor atom 18 yang memiliki konfigurasi elektron terluarnya 3s2 3p6. Energi ionisasinya 1519 kJ per mol dengan titik didihnya min 186 derajat Celcius dan titik lelehnya min 189 derajat Celcius. Dengan jari-jari atom 154 serta afinitasnya min 96. Yang keempat ada kripton yang dilambangkan dengan Kr yang memiliki nomor atom 36 dengan konfigurasi elektron terluarnya 4s2 4p6 dengan energi ionisasinya 1349 kJ per mol. Kemudian titik didihnya min 152 derajat Celcius dan titik lelehnya min 157 derajat Celcius dengan jari-jari atom 169 serta afinitas min 96. Yang kelima ada xenon yang dilambangkan dengan Xe yang memiliki nomor atom 54 dengan konfigurasi elektron terluarnya 5s2 5p6 dengan energi ionisasinya 1169 kJ per mol yang memiliki titik didih min 107 derajat Celcius dan titik leleh min 112 derajat Celcius dengan jari-jari atom 190 serta afinitasnya min 77. Yang keenam yaitu radon yang dilambangkan dengan Rn yang memiliki nomor atom 86 serta konfigurasi elektron terluarnya 6s2 6p6. Energi ionisasinya 1042 kJ per mol dan titik didihnya min 62 derajat Celcius serta titik lelehnya min 71 derajat Celcius. Radon tidak memiliki jari-jari atom serta afinitas. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sifat kimia gas mulia yang akan dijelaskan oleh Nimas Elsa. Untuk Nimas dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu sifat kimia dari gas mulia. Sifat kimia dari gas mulia ada 3. Yang pertama yaitu konfigurasi gas mulia kecuali He akan berakhir pada Ns-2 Np-6. Konfigurasi tersebut merupakan konfigurasi yang stabil karena setiap elektron pada subkulitnya sudah berpasangan. Jadi gas mulia akan sulit berikatan dengan atom lain untuk membentuk ikatan kovalen. Yang kedua yaitu energi ionisasi yang tinggi yang menyebabkan gas mulia sukar membentuk ion positif. Dan hal itu menyebabkan gas mulia tidak dapat membentuk atau berikatan dengan unsur lain secara ionik. Dan yang ketiga yaitu afinitas elektron yang rendah menyebabkan gas mulia tidak dapat mengikat elektron untuk membentuk ion negatif. Maka daripada itu, gas mulia ini akan sukar berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa ionik. Terima kasih Nimas. Selanjutnya yaitu pembuatan gas mulia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan gas mulia. Semua unsur dalam golongan gas mulia merupakan gas-gas yang tersebar di atmosfer dengan jumlah relatif kecil dan cenderung lebih langka dibandingkan gas-gas utama seperti nitrogen, oksigen, maupun karbon dioksida. Nah, lantas bagaimana cara mendapatkan gas mulia ini? Yang pertama, gas mulia itu dapat diperoleh dari pendinginan udara cair secara bertahap yang disebut dengan destilasi bertingkat. Sebab titik didih komponen-komponen unsur dari udara itu sangat bervariasi. Kita lanjut ke penjelasan video destilasi bertingkat berikut ini.
Nah, berikut merupakan penjelasannya. Pada proses destilasi bertingkat udara cair, udara ini akan masuk ke kompresor yang kemudian didinginkan dengan kondensor atau pendingin, sehingga menghasilkan udara yang suhunya sangat rendah, sehingga udara mencair. Selanjutnya, udara ini akan disaring untuk memisahkan senyawa CO2, hidrokarbon, dan H2O yang sudah memadat akibat kenaikan tekanan dan penurunan suhu yang begitu drastis. Kemudian setelah itu, udara cair yang dari hasil pencairan tadi dimasukkan ke dalam tabung destilator yang memiliki ruang-ruang sesuai suhunya yang sangat spesifik, teman-teman. Nah, dari sini gas-gas yang titik cairnya sesuai temperatur sistem akan mengembun dan terpisah dari campuran. Sedangkan komponen yang sulit menguap akan tetap berada di dasar destilator. Dengan cara ini, gas mulia akan mampu dihasilkan dengan cukup spesifik akibat perbedaan titik didih dari setiap gas tersebut. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah destilasi bertingkat. Oke, kemudian kita lanjut ke cara pembuatan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan yang kedua ya teman-teman. Gas argon dapat diperoleh dengan memanaskan campuran udara dengan kalsium karbida atau CaC2. Pada pemanasan ini, gas N2 dan gas O2 di udara berikatan dengan CaC2. Nah, reaksinya seperti di bawah ini. O2 plus N2 plus 3CaC2 akan menjadi CaCN2 plus 2CaO plus 5C dan menghasilkan argon itu sendiri, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pembuatan gas mulia yang ketiga. Pembuatan gas radon diperoleh dari peluruhan radioaktif isotop radium 226. Untuk reaksinya bisa dilihat pada hasil reaksi di bawah tersebut. Langsung saja kita lanjut ke pembuatan gas mulia XePtF6. Pembuatan senyawa gas mulia pertama kali dilakukan oleh Neil Bartlett, orang pertama yang membuat senyawa gas mulia XePtF6 atau xenon hexafluoroplatinat, teman-teman. Caranya dengan mereaksikan xenon dengan suatu oksidator kuat PtF6 atau dengan nama xenon hexafluorida. Reaksinya bisa dilihat Xe plus PtF6 menjadi XePtF6. Serbuknya berwarna kuning kemerahan. Oke, jadi ada sedikit fun fact nih teman-teman. Ketika dialiri arus listrik, semua unsur gas mulia kecuali radon akan memunculkan warna-warna yang indah. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa semua unsur gas mulia memiliki konfigurasi yang sangat stabil, yaitu memiliki jumlah elektron terluar yang sudah oktet. Nah, tapi kita mungkin belum tahu bahwa ketika gas mulia dialiri oleh arus listrik bertekanan tinggi akan mengalami proses perbendaran atau menghasilkan spektrum emisi yang memiliki warna spesifik sesuai dengan jenis unsurnya. Berikut warna-warna yang akan dihasilkan. Untuk unsur helium, spektrum emisinya berwarna jingga keputihan. Namun, pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi abu-abu, biru, ataupun kehijauan. Untuk neon, berwarna jingga kemerahan. Argon berwarna ungu atau biru lavender tua. Krypton berwarna abu-abu dan saat dialiri arus yang sangat tinggi akan berubah menjadi putih kebiruan seperti pada gambar. Sedangkan xenon berwarna abu-abu kebiruan dan pada arus listrik yang sangat tinggi akan berubah menjadi biru kehijauan. Sedangkan radon masih belum ditemukan data warna spektrum emisinya. Terima kasih Dava atas penjelasannya. Dan yang selanjutnya adalah kegunaan gas mulia yang akan saya jelaskan sendiri. Kegunaan gas mulia yang pertama helium.
Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scanner tubuh atau MRI dan juga pendingin dalam penelitian psikogenics dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibanding gas nitrogen. Yang selanjutnya yaitu neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Selanjutnya yaitu argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Selanjutnya yaitu krypton. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Kegunaan gas mulia yang selanjutnya yaitu xenon. Xenon digunakan untuk lampu bead fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas hubungan dengan harganya yang sangat mahal. Kegunaan gas mulia selanjutnya yaitu kegunaan radon. Radon digunakan dalam radioterapi, kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Ya, materi selanjutnya yaitu latihan soal yang akan dijelaskan oleh Ade Yoga. Untuk pertanyaan yang pertama, pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat gas mulia adalah A. Terletak pada sistem periodik pada periode ke-8, B. Nomor atom terkecil adalah 8, C. Sangat reaktif, D. Elektron pada kulit terluarnya 8 kecuali He, E. Merupakan molekul diatomik. Jawabannya yaitu D. Untuk pembahasannya kalian bisa melihat di tabel berikut. Untuk pertanyaan nomor 2, berikut yang merupakan kegunaan dari helium adalah A. Sebagai lampu emisi, B. Sebagai gas pengisi lampu, C. Sebagai pengisi balon gas, D. Pengelasan logam, dan yang E. Pengisi lampu iklan yang warna-warni. Untuk pembahasannya jawabannya adalah C. Helium digunakan sebagai pengisi balon gas atau misalnya untuk balon cuaca karena massa jenisnya yang rendah dan stabil. Gas helium juga digunakan sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam karena kestabilannya dan kelarutannya yang kecil dalam darah. Dan pertanyaan nomor 3 yaitu unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Hal ini karena A. Energi ionisasinya gas mulia rendah, B. Elektronegativitas gas mulia sangat besar, C. Gaya tarik antar molekul gas mulia lemah, D. Jumlah elektron yang dimiliki gas mulia selalu genap, E. Konfigurasi elektronnya terisi penuh. Untuk jawabannya yaitu E. Pembahasannya, gas mulia merupakan unsur golongan 8A yang mempunyai elektron valensi 8, kecuali He sama dengan 2. Dalam hal ini unsur gas mulia sukar bereaksi karena konfigurasi elektronnya terisi penuh, sehingga sulit menarik elektron bebas. Jadi, anivitas unsur-unsurnya sangat rendah. Jika dilihat dari segi energi ionisasi, gas mulia mempunyai jumlah elektron yang paling banyak dalam satu periode. Hal ini menyebabkan gaya tarik antara elektron dan proton yang besar dan menyebabkan jari-jari atom berkurang karena gaya tarik-menarik yang kuat ini. Maka energi ionisasinya akan menjadi sangat tinggi. Karena energi yang diperlukan tinggi, elektron tidak mudah terlepas dan bersenyawa dengan atom lain.
Dalam hal ini gas mulia tidak akan bisa menyumbangkan elektronnya pada unsur-unsur non-logam. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.